Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertatap maya ya di Facebook Live. Luar biasa nih, Magnet Rezeki Official. Bunda Ucu doakan sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di FB Live pada sore hari ini senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah tinggikan derajatnya, senantiasa Allah berikan keturunan yang sakinah, yang solih-solihah, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, dan insya Allah rezekinya semakin berkah berlimpah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang menjawab salam Bunda Ucu, insya Allah kita bisa bersama-sama pergi ke Baitullah ya, atas izin Allah dimudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih bisa bertatap maya, menghirup udara segar, diberikan kesehatan. Bagi yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah angkat ya penyakitnya, tidak meninggalkan sedikit pun ya di dalam tubuh sehingga bisa sehat prima dan beraktivitas yang bermanfaat. Amin. Rasa syukur itu mudah-mudahan Allah tambahkan lagi ya kebahagiaan-kebahagiaan yang meliputi kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang telah mencontohkan bagaimana kehidupan berumah tangga beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keteladanan, kesabaran, keimanan, ketakwaan, sehingga keturunannya kita bisa saksikan, bisa rasakan sampai saat ini bagaimana kita mudah-mudahan menteladani dan istiqomah perlahan-lahan ya menjalankan apa yang telah disunnahkan, sehingga insya Allah nih Bapak dan Ibu kita bisa mendapatkan syafaat di kiamul akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, hari ini siapa saja nih ya yang sudah hadir, tentunya hadir di sini dengan penuh penuh semangat ya, membawa gelas kosong ya. Kalau Bunda Ucu ada kopinya nih ya sama Ayah Hafid. Bapak dan Ibu sambil ngopi-ngopi cantik ya, sambil istirahat, rehat di rumah setelah ya banyak juga yang saum mungkin ya. Kalau Bunda dan Ayah sekarang sedang tidak saum ya, insya Allah nanti sambil menunggu azan maghrib ya mendapatkan sharing ilmu. Tema pada hari ini kita temanya apa nih ya nih? Menyusun, menghimpun puzzle keajaiban. Nah, mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat surgaku yang sudah hadir pada hari ini ya, ingin Bunda sapa terlebih dahulu, sapa semangatnya ya. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah luar biasa dahsyat ya. Jadi orang tua tuh harus senantiasa dahsyat ya. Alhamdulillah, dari mana aja nih Mita hadir Bunda, semangat, Allahu Akbar ya. Selalu semangat nih ibu-ibu muda ya, harus semangat karena semangat itu akan menularkan semangat juga kepada anak-anak, kepada lingkungannya. Ini assalamualaikum semuanya, saya dari Desa Depok, Kota Batang, Jawa Tengah. Oh, dikira Depok di sini aja ya. Ternyata alhamdulillah sama namanya ya, satu sama terhubung. Kita juga berada di Depok. Bunda sedang siaran di studio utama kita ya di pusat. Alhamdulillah dengan suasana yang berbeda ya, ceria, matching nih, satu sama terhubung, baju Bunda dengan background belakangnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari mana aja nih teman-teman kita yang hadir pada hari ini? Ada Asi Alvirus tadi, alhamdulillah luar biasa dahsyat kabarnya ya. Kemudian Siti Khairiyah ya dari Kudus, alhamdulillah. Kemudian Hani ya dari Sinjai, masya Allah.
Roisa AR ya, Bangkalan, alhamdulillah. Tisa Loreta, kemudian Malihatun Aziza, masya Allah, tabarakallah. Marlini, Lastri Jait dari Lampung, kemudian Marlinda Linda, masya Allah ya. Hindun Faturrahman Hindun, Sukabumi, apa kabar Sukabumi? Ini tanah kelahirannya ayah ya, alhamdulillah. Tessa, apa kabar Tessa dari Bogor, hadir juga ya. Sefrina, semangat Bunda. Padang Panjang hadir. Waduh nih, dari Bukit Tinggi Mami Ica, terima kasih Mami Ica. Sela dari Pesawaran Lampung, masya Allah, dari Padang ke Lampung ya, luar biasa dahsyat. Kemudian Dede Hasanah, saya doakan semua yang gabung di Facebook ini, Allah tolong rumah tangganya dibahagiakan, amin dong, amin amin ya. Dan semua amanah yang dilunaskan oleh Allah semuanya lunas tanpa ada sisa. Ajaib ajaib, lunas lunas lunas, blas, menjadi selesai semua karena Allah menghendaki, Allah ridho kepada kita ya, insya Allah. Ibu DP, apa kabar Bu DP? Masya Allah, gimana nih Bu DP? Ya kabarnya sehat-sehat selalu ya, amin. Semuanya juga sehat selalu, Bunda doakan ya. Alhamdulillah, Bandung juga nyimak, Lampung, Sidoarjo, waduh semakin banyak, masya Allah, tabarakallah. Sudah hadir bersama dengan kita kurang lebih 150 yang hadir ya, alhamdulillah. Belum lagi di studio ini pada hadir ya, semuanya bisa sama-sama menyaksikan. Baik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ya, langkah kita ini dimudahkan juga, kita nanti langkah menuju surganya Allah. Karena ada langkah-langkah kebaikan, niat kita hadir dalam Facebook Live pada hari ini adalah membahagiakan keluarga kita. Karena pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang puzzle keajaiban. Ternyata Bapak dan Ibu, jika kita sebagai orang tua tidak menemukan puzzle-puzzle yang terserak ya, kemudian kita membiarkan begitu saja, kira-kira apa yang terjadi? Keajaiban itu tidak hadir, tidak datang kepada kita. Padahal Bapak dan Ibu ya, ayah bunda, ternyata kita ini memang terlahir dan dilahirkan sebagai manusia-manusia yang memang sudah ajaib ya, yang sudah ajaib, betul ya? Betul. Betul ya? Seperti apa tuh ya? Coba ya. Ya, salah satunya adalah ketika Allah menciptakan Adam. Nabi Adam. Nah, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jiwa Nabi Adam, dan ruh itulah sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh manusia ya, yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Masya Allah. Jadi nanti ruh itu bisa merefleksikan sifat-sifat ketuhanan di dalam kerja duniawi ya, seperti Rahman Rahim, Al-Malik, keinginan menjadi pemimpin, Al-Qudus, ingin mensucikan diri, As-Salam, ingin selalu damai, Al-Mu'min, yang membangun keamanan ya, dan rentetan di Asmaul Husna itu ada ya. Masya Allah, itu semua ada di dalam diri kita sesungguhnya ya untuk fitrah. Menjadikan kita memang fitrah terlahir ke dunia ini. Nah baik Bapak dan Ibu, terima kasih Ayah. Ya begitulah kita terlahir ke dunia ini sebagaimana sebuah hadis ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Jadi kita ini lahir memang pertama, puzzle pertama ini lahir fitrah. Fitrah ini tentu ada yang mengatakan suci ya, nah bersih, putih. Nah fitrahnya manusia itu fitrah keimanan. Jadi ketenangan saat kita berada dalam koridor keimanan itu adalah puzzle yang memang harus ditemukan dan harus dipertahankan. Jadi keimanan yang pertama ya, fitrahnya kita lahir ke dunia ini keimanan. Selanjutnya bagaimana nih? Kok tiba-tiba setelah anak kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan keimanannya, maka tidak ada ketenangan. Sekali lagi, tidak ada ketenangan. Nah sekarang coba Bapak dan Ibu rasakan, dijawab.
kira-kira fitrah kita ini kan satu fitrah keimanan, ya. Nah, kalau kita sedang tidak stabil imannya, sedang turun iman kita, rasanya seperti apa? Silahkan di komen. Rasanya tenang apa tegang? Tenang apa tegang? Ayo, kalau iman kita ya rasa-rasanya itu sedang menurun, ya menukik apalagi. Nah, itu pasti kita rasanya tidak nyaman, ya, tidak tenang, tegang. Betul? Betul. Karena kenapa? Karena kita keluar dari fitrah kita, galau katanya tuh, galau. Nah, kalau udah galau, nah kita kadang-kadang ada yang masih tetap belum menemukan fajlnya. Dia mencari keluar sana, ya, untuk mendapatkan ketenangan. Padahal kalau kembali kepada koridor fitrahnya kita dilahirkan ke dunia ini, ya tentu keimanan, berarti mendekat kepada Allah. Kalau sudah mendekat kepada Allah, apa yang terjadi? Tenang, damai. Nah, ini yang harus kita pahami. Fajr pertama kita ini fitrah. Kemudian berikutnya, fajr berikutnya adalah, silakan Kak Farhat. Fajr kita yaitu fajr yang disebut dengan apa nih? Ya, pertama dulu Mas Farhat, fajr pertama. Ya, fitrah, kemudian kita lihat yang kedua, next, terus lanjut lagi. Ya, ini kita diciptakan ini bersama dengan keajaiban. Jadi kita itu memang sudah ajaib Bapak dan Ibu. Nah, kalau sekarang kita belum merasakan keajaiban, berarti ada puzzle yang terserak, ya, yang belum tersusun. Hari ini kita susun satu persatu, kita temukan, kemudian kita lengkapi, akhirnya keajaiban itu akan dirasakan. Nah, pajal pertama tadi udah jelas fitrah. Ajaib itu kan, setiap kita itu diciptakan oleh Allah dalam keajaiban fitrah. Ya, ini betul-betul keluar saja dari fitrahnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat surgaku, ya, orang tua ajaib, tentu ketenangan itu tidak didapatkan. Pasangannya Islam. Pasangannya Islam, ya. Nah, sekarang kita itu Islam. Ayah Bunda, Bapak dan Ibu, ya, maksudnya gimana sih kita diciptakan ajaib? Yuk kita lihat filmnya. Perhatikan baik-baik. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah proses. Kalau Nabi Adam langsung diciptakan dari tanah oleh Allah, berada di surga. Ajaib, langsung dibahagiakan. Kita diciptakan pun ajaib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat proses. 250 juta sel spermatozoa bersaing, berlomba, ya. Kemudian hanya satu, sekali lagi boleh di stop Mas Farhat, hanya satu yang menjadi pemenangnya. Sekali lagi, hanya satu. Dari berapa tadi? 250 juta. Ya, ada yang mengatakan 500 juta gitu ya. Nah, kita ambil tengahnya. 250 juta sel spermatozoa yang dipancarkan seorang laki-laki menemui indung telur, ya, rahim wanita. Hanya satu yang Allah pilih dan terpilih, tentu yang memiliki kualitas terbaik, ya, terbaik. Jadi tentunya di sini kita jelas-jelas ya. Nah, berarti apa terpilih itu? Itu sperma yang bagus, sperma yang sehat, sperma yang tercerdas sehingga tumbuh di dalam rahim seorang ibu. Nah, itu keajaiban. Ajaib sekali kita dipilih oleh Allah. Berarti Allah menghendaki kita menikmati kehidupan di dunia dengan fasilitas keajaiban. Tadi didampingi oleh apa? Oleh fitrah. Ya, tulis lagi, oleh fitrah. Jadi fitrahnya kita ini harus senantiasa dikawal. Dikawal oleh siapa? Ya tentu tadi Pak Abawah. Pak Abawah itu oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya. Sekali lagi, oleh kedua orang tuanya. Ayo diketik ya. Oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya. Nah, orang tua ini nih, ada orang tua yang disebut orang tua biologis, yaitu ibu yang melahirkan.
Ya, orang tua biologis ayah dan ibu yang diamanahi oleh Allah buah hati di rahim ibunya, ya, dengan sperma terbaik dari seorang ayah dipilih yang cerdas yang lahir ya ke muka bumi ini. Kemudian orang tua biologis ini tentunya mengawal fitrahnya manusia. Lahirlah dalam rahim ibu tadi, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah keluarkan kita nih ya, bunda, ayah, dari rahim seorang ibu. Ya, dikeluarkan dari rahim seorang ibu tidak mengetahui apa-apa, tapi membawa potensi. Potensinya apa? Potensi fitrah, penglihatan. Ya, ingat nih, penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian perasaan. Nah, supaya apa? Supaya kita nanti mengawal sebagai orang tua potensi tadi agar nanti kita bersyukur. Nah, berikutnya puzzle kedua. Kita lihat. Puzzle kedua adalah pola pengasuhan. Oke, lanjut Mas Farhat. Oke, lanjut. Nih. Ibu sebagai sekolah pertama. Ya. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama, pendidik pertama. Jadi kalau namanya orang tua bukan hanya melahirkan, ayah bukan hanya mencari uang. Bukan. Kalau hanya sekedar mencari uang, sekali lagi, kalau hanya sekedar mencari uang, mencari makan untuk keluarga dan anaknya, hewan juga bisa. Burung juga bisa. Ya, makhluk lain juga bisa. Ibu kalau hanya sekedar melahirkan, kucing juga bisa. Malah kita kalah sama kucing. Ya, kucing di rumah kita berapa kali ngelahirin? Itu anaknya 3 kali anaknya berapa ya? 4 sekali melahirkan. Bunda Ucu melahirkan kembar 2 aja. Masya Allah ya, itu tidak mudah perjuangannya. Ini kucing bentar-bentar hamil, ya melahirkan, bentar melahirkan, udah gitu hamil lagi ya. Nah itu luar biasa. Berarti kalau kita hanya sekedar melahirkan, mohon maaf. Berarti apa bedanya kita dengan kucing? Ya, nah ternyata ada titipan tadi ya, Allah memberikan kepada kita, mengeluarkan dari rahim seorang ibu, wallahu arjakum tadi. Nah, tidak mengetahui apa-apa tadi, tapi membawa apa nih? Fitrah mata, penglihatan. Makanya kita sebagai orang tua, ibu nih terutama. Nah, disinilah pengasuhan. Puzzle kedua ini, ibu sentuhannya harus sentuhan penglihatan dengan cara keteladanan. Jadi anak pertama lahir itu melihat ibunya. Kalau dilihat ibunya dengan sosok yang mungkin wajahnya tidak senang tapi tegang, lihat ayahnya wajahnya juga melototin ibunya ya, kemudian tidak baik ya, tidak ramah, itulah yang dilihat oleh anak-anaknya. Kemudian berikutnya pendengaran. Bayangkan saat berada dengan orang tua, kalau orang tuanya nih ya setiap hari saat ada di dalam buayan ibunya, dia zikirkan La ilaha illallah. Wah, itu terus seperti itu terus terekam ya oleh anak-anak, terdengar, maka dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Kemudian selalu mengatakan kata-kata yang baik. Makanya kan menjaga disiplin kata. Itulah puzzle pengasuhan dari seorang ibu dan ayah ya. Nah, hati-hati kalau saat anak dilahirkan, yang terdengar, yang terlihat bentakan, kemudian visualisasi yang tidak menyenangkan, ayah melakukan kekerasan kepada siapa? Kepada ibu. Kalau ayah mah enggak ya, maksudnya contoh yang lain ya. Kalau ayah mah senangnya meluk ibu ya, meluk bunda gitu. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian
Coba bayangkan berikutnya, setelah anak kita hatinya pun tidak damai, tidak tenang dalam pengasuhan seorang ibu, tegang terus, apa yang terjadi? Ya, fitrah mata, penglihatan, fitrah telinga, fitrah hati yang terjadi keluar dari koridornya, maka anak tumbuh menjadi anak yang keluar dari fitrahnya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Nah, anak pun belajar. Jadi fitrah berikutnya itu, yang berikutnya lagi nih, fitrah belajar. Oke, ya di sini. Anak-anak belajar dari ibunya. Sekarang perhatikan oleh bunda-bunda sama bapak yang hadir di sini. Anak kita lahir jelas tadi sudah dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya juara. Ya, ini waktu lahiran bulan Februari lalu saya zikir Al-Malikul Bunda Ucu. Wow, keren ya, lahirnya lancar tanpa ngeden, bisa ya teman. Keren ini, keren banget, ini ajaib bener, tanpa ngeden. Ini baru nih, Bunda Ucu udah ngelahirin 5 itu semuanya pakai ngeden. Tanpa bantuan bidan pula. Wah, ini namanya ajaib. Nah, keajaiban seperti ini ya, ini bagi yang percaya. Tapi ini perlu di-sharekan, perlu disampaikan gitu supaya orang betul-betul mau meyakini masuk dalam apa? Masuk dalam puzzle-puzzle yang terserak kemudian disusun menjadi puzzle keajaiban. Ya, ini apalagi nih? Wow, keren Bunda, alhamdulillah semenjak kenal ilmu magnet rezeki, kalau mau apa tadi? Mas, kalau mau nidurin anak selalu dibacain Al-Malikul Hakul Mubin. Masya Allah. Ini anak-anak tenang kan? Karena apa? Fitrahnya Bunda. Karena mereka fitrahnya itu iman. Ya, fitrahnya itu suci, beriman. Jadi jelas ya kalau dizikirkan dengan kalimat-kalimat tauhid, insya Allah anak akan damai. Yang terjadi apa sekarang bunda-bunda ya, terutama bunda-bunda muda nih ya, yang muda-muda. Bahaya banget, anak pulang dari rumah sakit, punten ya, itu keluar masuk rumahnya di sekitar wallpapernya apa? Doraemon ya. Kemudian di mobilnya semua ditata Doraemon. Apalagi karena memang sukanya sama Doraemon gitu ya. Apalagi kemudian tasnya Doraemon, bajunya Doraemon. Anak sudah diperlihatkan pada hal-hal yang memang keluar dari fitrah. Tapi mohon maaf, setelah mereka mengerti ya, kemudian mereka nonton, oh Doraemon seperti itu ya. Jadi pokoknya dia langsung celing ada. Nah, tapi tidak mengutamakan keimanan, yaitu Tuhan. Anak tuh harus didekatkan siapa Tuhannya. Akhirnya apa? Ya saat tidak dituruti marah-marah, ya tantrum. Nah, itu yang terjadi. Bunda Ucu ada sekolah nih di Tarbiyatun Nisa, namanya TKRA Tahfidz Tarbiyatun Nisa. Ada yang satu, ada yang cabang ya, Tarbiyatun Nisa 1 dan Tarbiyatun Nisa 2. Nah, ini luar biasa. Ayah juga SD ya, diamanahi untuk membesarkan SD Tarbiyatun Nisa. Ini luar biasa loh Bunda. Di situ fitrah anak terlihat ayah Bunda. Maksudnya gimana? Ada anak yang mungkin diperlihatkan tadi, yang Doraemon atau apa ya, Barbie atau apalah kayak gitu, hal-hal yang memang seharusnya jangan terlalu dibesar-besarkan gitu, tapi ibunya sampai fanatik gitu ya. Apa yang terjadi ayah Bunda? Ya, di sekolah pun sama ya. Anak-anak kita pas sekolah TK nih, mohon izin itu manggil bu guru itu kadang-kadang teriak, bu guru gitu ya. Nah, itu bisa dipastikan anak belajar menteladani siapa? Menteladani ibunya atau ayahnya. Contohnya ayah mau berangkat kerja gimana ya? Ayah kalau berangkat kerja, ayah nggak kayak gitu, makanya bingung mencontohkannya ya. Nah, ada nih, bu, kerja ya, teriak-teriak sambil parkirin mobil. Ya, ibunya langsung, iya sambil goreng apa? Goreng ikan teri ya, atau goreng tempe.
Ya, oke ya, hati-hati ya, sampai teriak-teriak. Anak melihat, kata anak, oh gitu ya. Kalau berkomunikasi, akhirnya anak pun begitu. Ada juga anak di sekolah yang sambil nangis, sambil makan, sambil ngunyah-ngunyah, sambil ngomel-ngomel gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dipastikan anak-anak tersebut meniru, mencontoh, menteladani siapa? Menteladani kedua orang tuanya. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi bisa jadi nih saat tantrum si ibu ya berantem sama pasangannya. Ayah juga membentak istrinya. Kemudian ibunya marah-marah, oh pokoknya pulangin aja, pokoknya bunda pulangin. Tahu kan ada lagunya ya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu lagunya siapa ya? Zamannya Walas ya, zaman dahulu kala gitu. Lagu-lagu tembang Walas ya. Lagunya siapa ya? Aduh, bunda nggak ingat lagi. Aduh, lagunya siapa gitu. Pokoknya yang pulangkan saja aku pada orang tuaku. Atau nyanyi gelas-gelas kaca dan sebagainya. Itu diputer lagi orang apa sih istrinya Betaria tuh? Sonata. Oh, Betaria Sonata. Ayah keren banget. Ayah tahu lagu Betaria Sonata kata Bu Erni, Niada Niati. Oh, itu yang apa tuh? Yang apa sih Bun? Yang gelas-gelas sonata. Bu Laili Dian juga tahu tuh, Mbak Betaria, Bunda. Oh iya Betaria. Oh, kita satu ini kali ya, satu zaman. Oke, alhamdulillah. Nih Bunda, jadi hati-hati ya. Bagi bunda-bunda yang sudah punya mantu, itu tolong puzzle kedua itu adalah pengasuhan. Jadi kalau anak kita ajaib ya, lahir dengan fitrahnya, lahir dengan mengalahkan 200 berapa? 200 sekian. Ya 249,9999 sperma yang lainnya cuman satu yang dipilih dan terpilih. Katakan kepada mereka, hebat ya. Kemudian pola pengasuhan yang keduanya tadi ya dari orang tua. Ternyata mohon izin nih ya, ada yang terlahir tadi gambarnya mana yang pola pengasuhan Mas Farhat? Ada yang terlahir nih seperti Nick Puji ya. Nih di dalam Puji Nick ya. Oke, Nick Puji ya. Ini betul-betul tidak punya lengan, tidak punya kaki ya, tapi diasuh oleh orang tua yang sabar. Ya, ini karena apa? Fitrahnya belajar. Si anak belajar kepada orang tuanya. Kemudian ada ibu yang bernama Ibu Heni Sulistiowati. Ya, dia melahirkan seorang anak yang memang ini ya cerebral palsy, yaitu Fajar ya. Kemudian Nancy. Kemudian ada lagi siapa Tuti Mahrini. Kemudian ada lagi Thomas Alva Edison ya, B.J. Habibie yang katanya ya seperti Thomas Alva Edison ini dikatakan yang nggak normal, dikatakan wah nggak keruan. Tapi ibunya nih keajaiban, puzzle keajaiban yang kedua, ibunya ya mengasuh dengan penuh keyakinan dan meyakinkan ya bahwa anak terlahir semuanya fitrah. Nah, jadi anak pun akhirnya belajar dari kedua orang tuanya. Ya, jadi ingat nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu betul-betul ya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Jadi setiap anak terlahir itu sebaik-baik penciptaan. Bisa jadi menurut kita ya Pujinik ini tidak punya lengan ya, nggak bisa apa-apa. Tapi karena dia berada dalam pengasuhan ibu, puzzle-nya benar. Yang kedua itu akhirnya dia menjadi ajaib, menjadi seorang motivator dunia, menginspirasi kita semua. Dia tidak mengeluh tapi dia bersyukur, dengan tidak memiliki tangan tapi dia bisa bangkit dan menjadi menang. Kemudian cerebral palsy Fajar Abdurrahim itu luar biasa. Berkat di tangan Bu Heni, dia ternyata bisa menjadi penghafal Al-Quran. Di sini siapa nih yang mau jadi penghafal Al-Quran anak-anaknya? Coba silakan diketik. Ayo silakan. Siapa yang di sini berharap ya cita-cita ingin anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran? Ketik.
ya, ingin menjadi penghafal Al-Quran, biar didoakan oleh para malaikat, karena kita sedang berada di dalam majelis ilmu. Ya, sayapnya malaikat itu kemudian mendoakan kita, dan insya Allah ya diaminkan juga, dan Allah mewujudkan impian kita. Saya Bun, amin, amin, bismillah. Aduh, gimana bisa gitu ya? Iya, ini mah bukan di Bogor. Iya, bukan. Ini di studio pusat ya, ini di kantor pusat, di kantor Magnet Rezeki pusat ya. Keren kan? Keren. Selalu memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat komunitas Magnet Rezeki. Nih ayah bunda, jadi jelas-jelas ya, sekali lagi fitrahnya anak-anak itu dalam asuhan orang tua ini harus betul-betul menjadi puzzle yang utuh tadi. Puzzle keajaiban yang pertama, kita terlahir memang ajaib, fitrah ya, fitrahnya itu keimanan, kemudian belajar dari kedua orang tua. Ini puzzle-nya mulai nyusun. Hati-hati ya, penglihatan harus dijaga ya, kemudian pendengaran harus dijaga. Penjagaan orang tua ini ya, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang diharapkan qurrata a'yun, anak yang enak dipandang mata, menyejukkan jiwa, menenangkan hati, ya, mendamaikan keluarga. Jadi seperti rumah ini surga sebelum surga yang sebenarnya. Nah, bunda-bunda, sekali lagi nih, Bunda Ucu ingin puzzle yang pertama tadi apa? Kita terlahir ajaib, yakini. Ya, kita terlahir ajaib. Itu yakini dulu puzzle pertama ya. Keajaiban itu kita berada dalam fitrah. Keluar dari fitrah, mohon maaf, tidak tenang. Oke ya. Puzzle yang kedua ada dalam pengasuhan. Pengasuhan siapa? Kedua orang tua. Pengasuhan kedua orang tua ini terutama ibu ya, al-ummu madrasatul ula, ini harus betul-betul dikawal. Makanya kita harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Belajar itu ya sampai kita masuk liang lahat. Ya, betul-betul tidak ada yang namanya aduh saya mau udah tua, saya mah apa sih namanya butek. Nah, jangan. Kalau kita berkata seperti itu, maka kata anaknya, oh ibu berkata butek, nanti saya juga butek. Nah, jadi alhamdulillah otak kita ini betul-betul memiliki kapasitas giga yang sangat luar biasa. Komputer secanggih apapun yang ada di dunia ini kalah dengan neuron otak yang Allah buat, nak. Jadi tidak ada yang namanya keterbatasan otak kita untuk terus belajar, kecuali kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hasil belajar itu nanti kita akan menuai gitu. Jadinya menuai apa? Menuai aliran amal jariah. Karena apa? Proses belajar kita bisa diterima oleh siapa? Oleh orang-orang yang merasakan ilmu kita gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya, dua puzzle ini Bunda ingin menyampaikan kepada teman-teman semua harus betul dikawal ya. Karena apa? Orang tuanya yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bukan berarti jadi Yahudi, jadi Kristen, bukan. Karakternya tidak seperti karakter yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bunda-bunda, bapak-bapak yang sangat luar biasa, yang senantiasa terus belajar. Ini orang tua berikutnya yang kedua, yaitu orang tua akademis. Ya, orang tua akademis bagaimana ya, luar biasanya lingkungan menjadikan anak-anak kita juga bisa menjadi ajaib. Ya, di sini pola asuh ajaib disertai kata-kata motivasi ajaib. Orang tua memberlakukanku seperti apa nih ya? Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti hebat, kamu pokoknya kata-kata yang memotivasi dan menginspirasi. Nah, begitupun lingkungannya. Lingkungannya juga sama mendukung. Nah, kalau lingkungan tidak mendukung, orang tua mendukung, kadang-kadang posisi anak-anak kita nanti menjadi tidak seimbang. Ya, akhirnya dia juga mulai mempertimbangkan. Maka dekatkanlah anak-anak kita kepada apa yang dicita-citakan oleh orang tua dulu. Karena anak kecil kan belum tahu ya. Anak-anak kecil belum tahu. Kalau dicita-citakannya ingin menjadi anak yang qurrata ayun, berarti dekatkan ke masjid. Dekatkan dengan orang-orang soleh. Kalau orang tuanya masih punya keinginan
anak ini jadi dokter, dekatkan kepada dokter yang soleh. Perlihatkan bagaimana dokter soleh itu atau soleha, dia saat praktek menunda dulu kalau sudah datang azan berkumandang. Jadi anak tuh tahu, tuh nak kalau mau jadi dokter, lihat dokter yang soleh itu dia tidak takut kalau rezekinya itu pergi. Jadi bekerjalah ya di dunia ini, berikhtiar, kemudian ilmunya biar bermanfaat, menolong orang ya. Dokter ini kan di rumah sehat ya, di RS, menolong orang yang lagi kurang sehat. Tapi kalau saat Allah memanggil, maka dia istirahatkan semua kegiatannya, dia datang mendatangi Allah. Karena apa? Fitrahnya kita iman. Nah, jadi seperti itu, dekatkan ya. Itu orang tua akademis ya, orang tua ideologis juga akan membentuk anak-anak kita menjadi anak yang ajaib. Kalau anaknya ingin jadi motivator, dekatkan sama motivator yang soleh ya, motivator yang bisa menginspirasi. Ingin menjadi penulis buku, dekatkan sama penulis-penulis buku ya, seperti kenal nggak sama Ustadz Nasrullah? Belum kenal ya, nanti Bunda ajak ya. Nah, ini namanya buku Rahasia Magnet Rezeki. Nanti Bunda bacain ya. Nah, kan anak-anak masih kecil. Nah, terus tetap kita bacakan dengan cara kita ya. Art delivery-nya jangan seperti motivator, tapi art delivery-nya dengan cara storytelling, dengan cara cerita. Wah nak, lihat nih, ternyata Nabi Adam diciptakan ini untuk bersenang-senang. Anak-anak tahu kan senang-senang seperti apa? Nah, senang-senang itu bahagia, kayak kalian main di pantai, kalian main di tempat-tempat mainan bola-bola warna-warni. Nah, jadi versinya versi anak-anak. Nah, ternyata ada namanya pohon. Pohon itu tidak boleh didekati, dilarang oleh Allah. Nabi Adam mendekat. Ya, ternyata itu menjadi perisai, menjadi dosa. Akhirnya Nabi Adam keajaibannya langsung hilang. Hilang dan diturunkan ke dunia, tapi tetap membawa keajaiban fitrahnya. Akhirnya apa? Nabi Adam itu tidak menyalahkan iblis. Ini gara-gara iblis nih yang ngegoda nih. Nah, kamu juga nggak boleh nyalahin teman, nggak boleh nyalahin bu guru, ya. Tapi kita harus tahu kenapa nih bu guru marah, kenapa nih teman kita tidak mau berteman. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini Nabi Adam berdoa loh nak, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku yang salah. Aku yang salah. Karena apa? Karena manusia itu fitrahnya tadi apa? Belajar. Jadi Nabi Adam tuh pengen tahu, ada apa sih kok dilarang? Udah gitu iblis kan ngegoda-godain, enak tahu, enak. Kata iblis begitu, nak. Nah, akhirnya si anak itu kan, oh iya, Nabi Adam juga belajar ya. Tapi saat kita belajar tetap kita harus hati-hati, harus ada pendamping, harus ada orang tua, harus ada guru, harus ada mentor. Nah, jadi dekatkan dengan penulis kalau pengen anaknya jadi penulis. Nah, ini namanya Ustadz Nasrullah. Mau nggak ketemu sama Ustadz Nasrullah? Mau. Nanti ya, Bunda mau cari tahu dulu di mana nih Ustadz Nasrullah. Ini katanya nih di buku ini harus LOP, namanya Law of Projection. Nah, itu penglihatan yang terlihat, tapi ada juga dunia kuantum. Ya, oh kita LOP yuk sama-sama yuk. Nih ada fotonya nih. Ya Allah, ya mudah-mudahan bisa ketemu dengan Ustadz Nasrullah. Nah kayak gitu. Nah akhirnya bisa jadi kan ketemu. Nah disitulah anak akan merasakan, wah dekatkan dengan orang-orang soleh seperti itu ya. Jadi itu keajaiban puzzle yang terserak. Kemudian kita susun, mudah-mudahan keajaiban demi keajaiban akan didapatkan. Keajaiban berikutnya ya, apa ya? Silahkan ya, lanjut Kak. Fitrah. Ketiga, membangkitkan apa tuh ya? Silakan ya. Membangkitkan dan membantu mengalirkan hormon positif ya dalam tubuh kita. Ini ada hormon-hormon yang memang harus dijaga, ya, harus difasilitasi untuk tetap dalam kondisi terbaik ya. Di antaranya hormon oksitosin, hormon cinta ya. Nah, hormon itu biar mengalir ya. Kalau anaknya melihat
ibunya penuh dengan cinta dan kasih sayang, itu mengalir hormon oksitosin di tubuhnya, ya. Masya Allah. Dan itu akan menjadikan kekuatan daya imunitas tubuhnya. Kemudian hormon endorfin, hormon rasa bahagia, menciptakan kebahagiaan di rumah, ya. Kemudian juga mengajak bermain, yang penting bagaimana mengalir hormon endorfin, hormon bahagia. Itu tambah memperkuat daya imunitas anak kita, ya, kita dan anak kita. Kemudian hormon dopamin. Dopamin itu hormon bahagia tapi rame-rame, nonton bola, main bola, ya. Kemudian main sepeda, ya, touring dan lain sebagainya, itu mengalirkan hormon dopamin. Dan yang terakhir hormon serotonin. Hormon serotonin ini hormon yang berkaitan dengan kreativitas. Ya, makanya di rumah itu harus ada permainan puzzle, ya, atau pasang bongkar. Ya, jangan dikasih HP, ya. Kalau yang kreatif itu kenapa ya anak-anak kita banyak yang kurang kreatif, terus kemudian tidak tumbuh kreatifnya gara-gara apa tuh ya? Karena dekat sama orang tuanya. Maksudnya ya, jangan main di situ nanti kotor, ya. Kalau main pasir, ya, jangan main di situ kotor, cut lagi anak. Kemudian ketika anaknya berbicara ingin tahu, kemudian di-cut juga. Jangan cerewet, ngomong aja, ya ibu kan lagi masak. Nah itu udah pasti, ya. Ya, fitrahnya untuk berkembang itu terputus karena peran orang tuanya, abawahnya itu yang menjadikan dia berubah fitrahnya itu. Akhirnya kreatifnya itu terpendam, ya. Sebetulnya fitrahnya itu memang kreatif, ya, ya. Kreatif, dan kreatif itu harus difasilitasi karena mengalirkan hormon serotonin. Jadi kalau 4 hormon itu mengalir di tubuh anak kita, itu ya insya Allah tidak akan terkena yang bernama COVID-19. Virus itu bisa karena bahagia, ya. Karena rasa bahagia. Amin, mudah-mudahan. Berarti yang sekarang sedang diuji Allah dengan virus COVID-19, kuncinya tambah bahagia. Disayang sama pasangan, ya. Dibahagiakan oleh keluarga, begitu ya, ya. Seharusnya seperti itu, ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi sekarang karena terkena COVID-19 ini isolasi. Jadi tegang sendiri, ya, semakin parah, ya. Ya itulah pendukung hormon itu memang ditemukan di pergaulan, ya. Di suasana keluarga yang bahagia, di sekolah juga yang membangun kebahagiaan. Sekolah itu insya Allah mengalir 4 hormon tuh. Hormon oksitosinnya, hormon cinta yang dapatkan dari guru, ya, yang penuh kasih sayang, dan teman-temannya yang dipertemankan sedemikian rupa. Kemudian juga hormon endorfinnya, hormon bahagia, ya, hormon dopamin itu anak-anak kan kalau di lapangan tuh ramai, main bola, itu biarkan. Malah saya selalu anak tuh suruh menghirup udara sepuas-puasnya, ya. Jadi maskernya dibuka, hirup, ya, karena ketika mereka berbahagia di lapangan itu mengalir hormon dopamin, ya. Kemudian hormon serotonin itu jelas mewarnai, menggambar, ya, bernyanyi, itu akan mengalirkan hormon serotonin. Itu kekuatan-kekuatan yang memang keajaiban-keajaiban yang terbuang atau disengaja dibuang, ya. Sehingga kita sholat pun harus berjarak, seharusnya kita bersilaturahmi, ya, berjarak. Kemudian ya, qadarullah, ya, ini pandemi mudah-mudahan pandemi, ya. Ya. Pandemi itu selesai lah, ya. Amin, amin. Tidak ada lagi, insya Allah. Jadi saya menambahkan, masih ada waktu. Masih. Fitrah itu pasangannya al-Islam, ingat. Fitrah itu pasangannya al-Islam, ya. Makanya dalam hadisnya Rasulullah menyatakan tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahinya wanita itu karena empat hal, ya. Pertama, limaliha, karena melihat hartanya. Walihasabiha, melihat keturunannya, ya. Wali jamaliha, melihat kecantikannya, ya. Walidiniha, dan agamanya. Fatfad bizatin, pilihlah yang memiliki nilai agama, taribat yadaka, engkau pasti selamat. Ya, kenapa dipilih yang memiliki agama? Agama. Karena
wanita yang memiliki nilai-nilai agama yang bisa memasangkan fitrah kita dengan al-Islam. Masya Allah. Jadi ini fitrah, ini al-Islam. Satu. Ya. Berikutnya lagi, ini puzzle berikutnya. Kita lihat ya puzzle berikutnya yaitu nah ini puzzle keempat ya. Kita sampai kelima nih ya. Puzzle keempat itu apa nih ya? Memurnikan niat, membersihkan dosa, membangun keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, sehingga tidak khawatir dengan Anda dan putra-putri Anda ya. Jadi menghilangkan perisai dosa ya, yang menghalangi rizki, itu puzzle keempat. Maksudnya gimana nih? Nih? Karena di dalam surat Nuh ayat 10-14 Allah berfirman. Lanjut Mas. Ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ini yang menjadi ikon dari magnet rezeki ya. Ya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Kemudian yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat ya dari langit kepadamu. Hujan lebat itu digambarkan rezeki yang berlimpah ya. Wa yumdikum bi amwali wa banin, dan Allah tambahkan atau dibanyakan ya harta-hartanya, kemudian juga ditambahkan anak-anaknya ya, dan Allah menyiapkan atau menjadikan bagi mereka itu, bagi kalian kebun-kebun ya dan sungai-sungai ya. Itu digambarkan kebun itu sumber penghasilan ya. Anharot, sungai-sungai itu adalah aliran yang kaitan dengan aliran rezeki yang datang kepada diri kita. Yaitu syaratnya yaitu menghindari dosa ya. Nah ini ya. Jadi kemudian fitrah yang berpasangan dengan al-Islam itu pasti urunannya akan mulai, tadi kan disebutkan ya, kasih sayang, rahman rahim, itu menjadi fitrah ya. Kalau berpasangan dengan al-Islam. Kemudian al-Malik, keinginan menjadi pemimpin ya, pemimpin yang baik ya. Karena fitrahnya berpasangan dengan al-Islam, lahir Umar bin Khattab, Abu Bakar ya, Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian itu kesininya ya banyak sekali pemimpin-pemimpin yang fitrahnya berpasangan dengan Islam menjadi pemimpin-pemimpin soleh dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ya. Kemudian apa lagi? Al-Qudus yang mensucikan jiwanya. Ya. Kenapa? Karena kalau fitrahnya sudah berpasangan dengan al-Islam, pasti dia ingin hijrah. Ya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Ya sekarang kan ada kelompok hijrah ya. Artis-artis yang hijrah, yang menyadari bahwa ternyata al-Islamlah yang bisa menenangkan jiwanya. Ya. Dan catatannya banyak. Nah, kalau fitrahnya tidak berpasangan dengan al-Islam, apa yang terjadi? Bentar ya, ini suaranya katanya nggak ini ya? Cek suaranya, coba dilihat. Cek 1 2. Cek suaranya. Coba feedbacknya, ceknya suaranya bagaimana feedback? Teman-teman, sahabat-sahabatku, suaranya gimana? Coba mohon feedbacknya, suaranya. Oke, tadi katanya suaranya kurang ini. Enggak, hilang suaranya. Coba sekarang jelas ya? Jelas ya? Oh ya, mungkin sinyal di sana ya, yang tadi suaranya bagus ya, alhamdulillah ya. Suara jelas lancar, alhamdulillah. Lanjut ya. Ya, lanjut ya. Kalau pasangan fitrahnya tidak berpasangan dengan al-Islam, maka lahirkan pemimpin-pemimpin seperti Hitler. Ada keinginan dia menjadi pemimpin, al-Maliknya ada. Al-Maliknya. Ya, jadi fitrahnya itu. Tapi karena fitrahnya tidak berpasangan dengan al-Islam, maka dia menjadi pemimpin yang ya mudah menghilangkan nyawa orang. Hitler ya. Hitler, kemudian juga Mussolini ya. Kemudian banyak lagi lah pemimpin-pemimpin yang bukannya mensejahterakan rakyatnya, tapi malah membunuh jutaan rakyatnya sendiri ya, karena ambisi menjadi pemimpinnya. Ya, ambisi. Ambisinya bukan hanya sekedar ambisi, tapi ambisius ya. Ambisius. Jadi kalau ambisi bagus ya, jadi punya visi lah gitu. Tapi ambisius jadi pemimpin tidak dibarengi dengan
apa tadi dipasangkan dengan fitrahnya ya, din akhirnya. Makanya pemimpin keluar. yang terbaik itu adalah pasti berpasangan dengan fitrahnya berpasangan dengan al-Islam, itu sudah dipastikan ya. Masya Allah. Ya. Ya, di sini siapa nih? Siapa di sini Bapak dan Ibu yang anak-anaknya, keturunannya ingin jadi pemimpin? Ayo coba katakan siapa yang ingin jadi pemimpin? Ayo. Siapa nih? Kita doakan. Berarti ya fitrahnya itu dipasangkan dengan al-Islam, ya sholatnya, kemudian sedekahnya, zakatnya, saumnya. Nah, kemudian anak-anak tuh dididik mulai apa nih, di LOP-kan untuk melengkapi al-Islam tadi, pergi ke Baitullah ya. Jadi jangan di LOP-kannya kemana? Ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei, kemana lagi? Ke Amerika, habis dipakai untuk jalan-jalan ya, tapi tidak ada nilai-nilai spiritual karena kurang. Nah sekarang nih magnet rezeki ya, untuk memasangkan al-Islam tadi, memfasilitasi nih buat bunda-bunda mengedifikasi dari sekarang, membuat tabungan haji ya, membuat tabungan haji supaya anak-anak punya visualisasi al-Islamnya, fitrahnya itu lengkap ya, lengkap, sudah dicontohkan sholatnya, sedekahnya gitu ya, saumnya oleh orang tua ya, kemudian menerima keadaan. Sekarang hajinya ini juga harus divisualisasikan. Insya Allah ya, anak-anak kita akan gimana ya, akan merasa puzzle itu mulai tersusun ya. Jadi magnet rezeki ini insya Allah ya, menyusun puzzle-puzzle yang terserak menjadi sebuah puzzle utuh supaya menjadi ajaib. Nah, jadi saya juga baru menyadari, sedih, saya nangis terus Bapak dan Ibu. Ya Allah, kenapa gitu ya? Saya dapat cerita-cerita dari teman-teman gitu ya. Mereka itu memang oleh orang tua itu selalu didekatkan, ayo nabung untuk nabung haji, ayo nabung untuk nabung haji. Sekarang mulai yang kecil-kecil. Nah sekarang Bunda Ucu juga nih sama ayah nabung MR Gold ya, sama Dinar Khairul Razikin untuk apa, LOP-nya pergi ke haji ya. Jadi nih teman-teman yang sekarang punya uang 50.000, 60.000, daripada jajan ciput yang berwarna-warni, kerudung yang berwarna-warni, baju yang berlemari-lemari, lebih baik kita alokasikan untuk pergi ke haji. Daripada baju berlemari-lemari, kita LOP-kan untuk pergi ke haji. Di mana nabungnya? Di magnet rezeki. Insya Allah berkah semuanya ya Bapak dan Ibu. Yuk dari sekarang LOP-kan ya, LOP-kan. Anak-anak selalu katakan, kenapa pendengarannya bentar-bentar haji Mekah, haji Mekah. Udah gitu kita gambar deh. Nah ini kan yang di belakang ini apa namanya tuh Mas Farhat? Backdrop ya. Backdrop ini itu dibuat, di print ya, di print kalau di Bogor di print. Di tempat ngeprint gitu. Nah kita buat di rumah itu yang gambar Ka'bah, gambar Mekah ya, pintu Ka'bah. Jadi anak-anak tuh melihat gitu ya, oh ini visualisasinya seperti itu. Ayo mulai dari sekarang. Kapan lagi ya, kalau kita sudah bercita-cita, berkeinginan, sudah memiliki niat ke sana, insya Allah ya Allah segerakan, Allah wujudkan ya. Jangan sampai yang lainnya dulu didahulukan, tapi yang pergi ke hajinya dinantikan. Sekarang diputar, pergi ke hajinya didahulukan ya, kemudian nih ya, baru join SBMR, alhamdulillah barokah, keren ya. Nah nanti setelah itu baru kita jalan-jalan gitu ya, insya Allah itu tambah berkah ya. Nah pajak kelimanya sekarang, silakan yang terakhir ya. Nih Bu Sri ya, LOP segera berangkat haji yang tertunda, amin. Pajak kelima ya, silakan. Pajak kelima adalah menyatukan kekuatan jiwa Anda, anak Anda, dan murid-murid kalau jadi guru ya. Murid Anda. Ya, pertama kemerdekaan jiwa. Jadi anak tuh harus dimerdekakan jiwanya untuk menyongsong masa depannya. Jadi tidak dikungkung dengan keterbatasan
yang sering diciptakan baik itu di keluarga maupun dunia pendidikan. Ya, biasanya orang yang merdeka itu mereka lebih kreatif. Ya. Ya, kemudian keingintahuan yang kuat, ya, keingintahuan yang kuat itulah sebenarnya harus difasilitasi. Ya. Anak-anak kan keingintahuan itu sangat kuat tuh waktu kecil itu. Iya, betul. Banyak. Makanya kalau ibu yang sabar, insya Allah akan menghantarkan keingintahuan anak itu menjadi sosok anak-anak yang pencari ilmu, ya, kemudian menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa karena fasilitasi keingintahuannya. Jadi kalau sejarahnya Nabi Adam itu salah satu yang diuji oleh Allah itu adalah keingintahuan yang kuat dari diri Adam ketika dilarangnya mendekati pohon. Kenapa dilarang mendekati pohon? Jadi ada keingintahuan juga. Keingintahuan yang sangat kuat, ya. Bukan hanya godaan iblis itu. Fitrahnya belajar, ya. Iya. Fitrahnya belajar, kemudian keingintahuan yang kuat. Kemandirian. Ya, kemandirian harus. Nah, kita belajar dari Vujicic, ya. Nick Vujicic. Itu kemandiriannya itu walaupun tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu dididik untuk mandiri oleh ibunya. Namanya Duska Vujicic itu kamu pasti bisa, ayo coba. Walaupun lingkungannya, ya, berarti, ya. Lingkungannya. Didukung oleh kakak dan adik-adiknya, ya. Iya, Masya Allah. Jadi akhirnya ya menjadi motivator kelas dunia, ya. Luar biasa. Kemudian yang terakhir apa itu? Kesiapan menghadapi tantangan. Ya. Nah, setiap kehidupan kita ini pasti dihadapkan dengan tantangan, ujian, persoalan. Disiplin kata, ya. Persoalan-persoalan yang nantinya menjadikan dia lebih dewasa, lebih tangguh, ya, di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya dibully oleh temannya di sekolah, ya tampillah si ibu sebagai seorang yang bisa menenangkan. Bukan justru mencari-cari orang yang membuli, ya. Tapi jadi menenangkan. Kembali ke dirinya. Kalau dirinya memiliki kekuatan, kesiapan menghadapi ujian, udah akan sukses menjadi sosok luar biasa di masa akan datang. Tapi kalau kembali dibela, maka yang terjadi adalah anak menjadi anak yang yang kuat, bukan, ya. yang seru dibela terus. Dibela-bela jadi lemah, tidak kuat, ya. Kenapa? Karena visi misi kita ini pertama khalifatullah fil ard. Jadi visi kita ini sebagai khalifatullah fil ard dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Terus kemudian yang kedua, pemakmur bumi, ya. Kita tuh ditugaskan untuk memakmurkan bumi, ya. Tapi sekaligus juga menjaga keseimbangan alam. Ya, hablum minal alamnya itu benar-benar dijaga, ya. Kita sedang ini nih di Desa Wisata Magnet Rezeki sedang akan memakmurkan bumi. Jadi Desa Wisata Magnet Rezeki ini akan kita buat menjadi komunitas yang mendekat kepada alam, ya, bertadabur setiap hari. Nanti kemudian diiringi dengan keimanan, menguatkan keimanan. Kita akan berjamaah bersama, gitu, ya. Kemudian zikir bersama, tadarus bersama. Nah, itu dalam memakmurkan bumi, ya. Insya Allah kita akan buat di situ sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Oke, Ayah, mudah-mudahan yang terakhir yaitu pewaris bumi. Menebarkan nilai rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin itu memang harus disebarkan oleh anak-anak kita dan kita sendiri, ya. Siap. Kemudian terakhir pewaris bumi. Itulah visi misi hidup seorang muslim, ya. Nah, ini ya harus dimulai. Puzzle-puzzlenya kita pasangkan satu persatu, kita susun. Iya. Oke, kalau puzzle itu yang susunannya mana, Pak Mas Farhat, susunan puzzle-nya? Oke, terakhir susunan puzzle. Nah, kalau susunan puzzle yang terserak ini kemudian menjadi satu, maka kita hidup akan menjadi ajaib, ya, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nih DWMR keren banget, mau banget, insya Allah teman-teman semua dimudahkan untuk bisa pergi haji, amin. LOP kan pergi haji sekeluarga, ya. Kemudian bersama-sama bisa memiliki
kebun ya, kebun durian, kebun buah, dan juga villa di desa wisata Magnet Rezeki. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya berkumpul di dunia yang seperti surga sebelum surga yang sebenarnya, tapi kita juga bisa berkumpul di surga yang abadi dengan syarat langkah-langkah tadi, puzzle yang terserak menjadi tersusun baik sehingga kita bisa ajaib ya. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu, sahabat-sahabatku, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Ayah dan Bunda Ucu tidak hanya sampai dalam lisan, tapi kita juga mampu untuk melakukan, dan kita semua dalam komunitas ini bisa saling menguatkan ya, bisa saling menguatkan. Yuk kita saling mengingatkan satu sama lain sehingga kita menjadi puzzle utuh ya, saling mencintai dan menyayangi. Demikian, mohon maaf apabila ada yang belum lengkap disampaikan atau tersampaikan. Kita akan berjumpa insya Allah pada berikutnya sesi khusus kita, yaitu kegiatan parenting ya di Magnet Rezeki Official. Bunda Ucu dan Ayah Hafid undur diri ya. Saya tetap doakan Bapak dan Ibu menjadi ayah dan ibu ajaib, melahirkan anak-anak ajaib yang selalu disayang Allah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.